Oke, udah 8.30. Oke. Bisa kita mulai? Yuk. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Tepuk tangannya harus punya efek tepuk tangan kayak di gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di All-Member Meeting bulan Mei 2021. Dan di bulan ini saya berkesempatan jadi host All-Member ini. Perkenalkan, nama saya Januar Iqbal dari tim engineer. Itu tadi sebaliknya, jadi kesempatan jadi host di All-Member Meeting kali ini. Oke, saya share screen bentar. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Udah, Bal, Pinky. Iya, biar ceria. biar nggak kelabu. Biar nggak kelabu, kita warnanya biar cerah gitu. Oke. Cinta ya, Bang. Oke, saya sampaikan rundown acara pagi ini. Mulai dari opening, lalu icebreaker, lalu perkenalan new Andalers, book sharing dari Iksan, terus break, terus sharing dari Hadian, terus yang terakhir sampai penutup acara dari sharing dari Pak Indra. Selanjutnya ada perkenalan dari Andalers baru. Yang pertama itu dari Yori Elfrado Hasiholan Putra Galung dari job title-nya Mobile Developer. Silahkan Yori. Selamat pagi semua. Kenalkan, nama saya Yori dari divisi developer dan dari tim mobile. Salam kenal buat semua dan mohon bimbingannya. Oke, sebelumnya mungkin tadi saya lupa jelasin, pernah bekerja di mana atau lulusan dari mana? Ada ini. Mengapa memilih Andal? Biasanya sih gitu pertanyaan. Oke, maaf ya. Sebelumnya itu baru saja tamat dari Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin. Sebelumnya belum pernah bekerja, cuma pernah freelance. Dan kenapa milih Andal? Karena kemarin itu sudah banyak ngobrol dengan Pak Indra juga, diskusi, dan rakyat dengan concern saya kalau misalnya kerja di perusahaan yang punya produk pasti banyak yang bisa dipelajarin dari situ. Daripada contohnya ke software house yang muluk-muluk itu buat software untuk orang, dan kalau misalnya untuk membuat software sendiri mungkin banyak concern yang harus diperhatikan, dan itu saya mau belajar dari sini, dan juga mau berkembang dan banyak jalan di sini untuk bisa berkembang. Itu aja sih, Pak. Oke. Mungkin next aja ya. Thank you Yori. Next dari selanjutnya ada Dimas Faiz Hartomo Putro dari Graphic Design. Pagi semuanya, Andalers. Pagi. Perkenalkan saya Faiz panggilnya. Saya dari DKV Binus 2011-2016. Terakhir bekerja 2019 di Design Cube, ya agensi desain. Terus kenapa saya bisa mau bergabung dengan Andal? Karena saya punya keinginan untuk memajukan desain konten dan beberapa project motion untuk Andal Software di tim marketing. Ya, gitu aja. Oke. Selanjutnya dari Giovanni Edmund Freire dari QA. Halo. Suara kedengaran? Kedengaran. Oh, kedengaran. Halo semua, nama saya Giovanni Edmund Freire. Boleh panggil Jovan aja. Sebelumnya saya lulusan dari Binus University jurusan Sistem Informasi. Mungkin sekian dari situ. Terima kasih. Oke, mungkin bisa di prospek UIB-nya, Joel.
Belum pakai. Belum pakai. Iya. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan buat Jovan. Ya, udah muncul. Oke, perkenalkan nama saya Iksan Maulana dari divisi developer. Ya, hari ini saya ke bagian book sharing dan saya milih buku The Power of Kepepet. Buku ini tahun terbitnya tahun 2008 dan The Power of Kepepet ini karya seorang pengusaha yang bernama Jaya Setiabudi. Buku ini menawarkan kita hal yang berbeda untuk bangkit dan melakukan lebih dari yang kita pikirkan, yaitu menciptakan keadaan kepepet. The Power of Kepepet ini adalah kekuatan luar biasa yang didapatkan saat kondisi terdesak atau ketika seseorang tidak diberikan pilihan untuk tidak bisa. Maka manusia akan berpikir dan mencari jalan bagaimana harus bisa. The Power of Kepepet itu adalah kekuatan. The power itu adalah kekuatan dan kepepet itu adalah keadaan terdesak. Manusia telah diciptakan dengan potensi luar biasa, di luar apa yang kita pikirkan. Hanya saja potensi tersebut seringkali keluar pada saat kondisi terdesak. Kekuatan kepepet itu, ketika kita dalam keadaan terdesak, maka kita akan bangkit. Potensi yang ada dalam diri kita akan keluar dengan maksimal. Bahkan ide-ide kreatif akan datang dengan sendirinya. Begitulah teman-teman The Power of Kepepet. The Power Kepepet ini sebenarnya dapat terjadi secara alami dan dapat pula diciptakan. Sebaiknya kita tidak berada di posisi kepepet. Namun jika kita tidak bergerak-gerak, ya mau nggak mau kita harus menciptakan kondisi kepepet ini. Apa maksudnya tidak bergerak? Bergerak ketika kita takut untuk memulai atau kita takut untuk menerima tantangan baru, ya kita harus menciptakan kepepet itu supaya kita bisa bergerak dan memulai. Berani menerima banyak tantangan gitu misalnya. Dan juga nggak perlu takut juga sih. Justru ketika kita menerima tantangan itu, yang sebenarnya kita belum tahu atau belum pernah sama sekali, secara tidak langsung kita sudah buat kondisi terdesak. Dan muncullah kekuatan kepepet itu. Secara tidak langsung Anda menggunakan potensi luar biasa dari diri Anda. Fungsi misi adalah memberikan arah. Sedangkan The Power of Kepepet itu mendorong untuk bergerak. Nah, di sini ada contoh sih, kepepet versus iming-iming. Di sini ibarat, misal kita gini dulu deh. Saya kasih contoh, misal ini harimaunya nggak ada dulu. Ini kita di sini. Dan ibarat ini tangga menuju tangga panjang lah menuju gedung sebelah. Kita ada di gedung sini. Dan ini misal kita iming-iming. Ini ada uang 50 juta. Mungkin kita nggak bakalan bergerak karena taruhannya juga besar, harus melewati tangga dulu. Nah, misalkan di sini saya tambahin uangnya jadi 1 miliar. Mungkin bisa jadi kita bakalan nekat nyebrang juga demi menggapai iming-iming itulah. Nah, tapi ketika kita kondisi terdesak, misal ini nggak ada uang, tapi di sini ada harimau lah, atau nggak ada kondisi kepepet yang benar-benar harus kita lewati gitu. Mau nggak mau harus melewati, ya kita menekat juga. Otomatis kita akan memulai bergerak juga, akan pindah. Nah, gimana kalau ada harimau dan juga ada uang? Ya kita larinya makin cepat, bergeraknya makin cepat. Nah, itulah the power of kepepet. Kondisi kepepet adalah motivasi terbesar di dunia. Karena ya mau nggak mau, kita harus bergerak juga. Bisa nggak bisa, ya harus bisa. Dan the power of kepepet ini ternyata lebih bisa berhasil ketika diterapkan daripada the power of reward atau iming-iming saja. Mungkin saya ada contoh lagi sih. Misal kita sebagai karyawan, kita pasti dapat gaji dong. Dan di sini keadaan kita masih the power of reward karena kan kita mendapatkan gaji juga. Nah, ketika semua perusahaan pasti punya apa ya? Punya peraturan lah. Misal bukan peraturan sih. Standarnya pasti kan setiap orang kalau ada karyawan yang bekerjanya effortnya besar ataupun bagus, dia pasti bakalan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji kan. Nah, terkadang kita itu sebagai karyawan nggak semestinya
ada saja pasti ya yang kerjanya effortnya masih standar-standar aja atau biasa saja. Karena ya kita kondisinya masih the power of reward, the power iming-iming. Jadi nggak selalu, kalaupun tahun ini nggak bisa ya masih ada tahun depan, karena masih kesempatannya nggak bisa habis juga. Nah itu sih, kalau menurut saya the power of iming-iming, the power of reward itu ya lumayan kurang, karena kan masih ada kesempatan lain juga. Nah, kalau kita kasih contoh lagi the power of kepepet. Misal, ketika kita diberikan challenge atau tantangan baru, dan challenge itu kalau kita nggak bisa menyelesaikan itu, kita mempengaruhi itu, challenge itu mempengaruhi pekerjaan kita. Misal Anda dipecat kalau nggak menyelesaikan tugas itu, challenge itu. Nah, di sini dalam keadaan kita kepepet, maka bisa atau tidak bisa, kita harus menerima challenge itu dan menyelesaikannya. Jadi kita tidak punya pilihan yang lain, atau mau tidak mau harus mau. Itulah the power of kepepet. Kalau kita berbicara tentang iming-iming, belum tentu kita bergerak. Tetapi kalau kita berbicara kepepet, sudah pasti kita akan bergerak cepat. Nah, itulah. Apalagi kalau ditambah ada iming-iming, ya ibarat kita iming-imingnya ya bonus lah. Kita mengerjakan sesuatu itu ya bonusnya reward itu. Jadi ya kita harus menciptakan kondisi kepepet kalau kita nggak bergerak. Tapi nggak semuanya sih. Pasti ada sih. Di sini, apakah kita harus selalu menciptakan kondisi kepepet? Enggak juga. Sebisa mungkin Anda jangan kepepet. Tapi kalau Anda memang tidak bergerak, alangkah bagusnya Anda menciptakan the power of kepepet itu. Karena apalagi kalau saya kan masih muda ya nggak perlu. Kayaknya nggak terlalu perlu kondisi kepepet. Karena kan ya mungkin, tapi ada kalanya pasti saya pasti akan pakai kondisi kepepet itu dan menciptakan. Jadi the power of kepepet itu bisa natural dan juga bisa diciptakan. Contoh naturalnya ya Anda nunggu benar-benar kepepet, baru Anda bergerak. Nunggu ada kondisi kepepet secara natural ya baru Anda bergerak. Itu kondisi natural. Dan juga bisa juga diciptakan kondisi kepepet. Kondisi kepepet itu bisa diciptakan. Seperti itulah bagaimana kita menciptakan the power of kepepet. Bisa melalui imajinasi atau tindakan nyata. Ada dua jenis menciptakan kondisi kepepet, secara imajinasi dan secara fisik. Dengan cara imajinasi, the power of kepepet. Bila dengan imajinasi, bayangkan seolah-olah kita dapat kondisi kepepet. Ciptakan bayangan kepepet itu sudah nyata dan terlibat secara langsung di benak kita. Karena alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi kita ibarat seolah-olah menciptakan kepepet itu dengan imajinasi. Jadi seolah-olah misal kita ngerjain sesuatu gitu, ada challenge. Deadline-nya seminggu. Tapi kita bayangkan seolah-olah deadline-nya itu udah 3 hari, hanya 3 hari. Nah itu kondisi kepepet, menciptakan kondisi kepepet dengan cara imajinasi. Nah kemudian secara fisik, gimana secara fisik? Mungkin di sini ada banyak contoh sih, buat hutang untuk modal usaha atau terima pesanan order meskipun belum mulai di usaha, memberanikan diri DP sewa atau rumah atau kios. Setelah itu baru berpikir melunasinya, dan yang keempat itu berhenti bekerja dan mulai usaha. Karena kalau kita berhenti bekerja ya mau nggak mau uang pendapatan kita kan dari mana lagi ya. Jadi mau nggak mau kita akan berpikir gimana cara mendapatkan uang dan bisa menghidupi kita. Gitu sih. Pikiran kita seperti saklar on atau off. Jika Anda mengatakan bisa, otak Anda akan mencari jalan. Bagaimana harus bisa? Sebaliknya, jika kita mengatakan tidak bisa, maka akan menutup kemungkinan berpikir untuk bisa. Nah, di sini kita memulai target baru, target dulu, baru buat rencana. Jadi jangan banyak buat rencana itu bisa jadi bencana. Jadi buat target dulu, baru buat rencana. Orang lebih percaya jika Anda sudah melangkah. Jadi setelah Anda ada target, kemudian Anda membuat rencana simpel dan jelas, ya jangan langsung percaya dengan rencana Anda juga. Anda langsung action saja. Di sini kan kita buat target dulu, merancang strategi, simple aja, nggak, yang penting jelas dan jelas
Lalu kita ke action, sekecil apapun yang penting action dulu. Lalu kita ukur nih, action kita udah sampai mana. Kalau masih kurang ya kita balik lagi, merancang strategi lagi atau rencana lagi. Baru sesuai, lalu kita kalau udah sesuai target, baru deh selesai. Musuh terbesar dalam mencapai tujuan adalah penundaan. Kenapa banyak orang suka menunda? Karena ketakutan, takut gagal atau takut ditolak, atau takut kecewa, atau takut diejek, dan segala macam ketakutan yang lain. Jangan overdosis. Ingat, the power of kepepet ini juga ada dosisnya. Jangan mepepetkan diri kita di luar batas kemampuan kita. Ada pepatah mengatakan, jika dia bisa, maka aku pun bisa. Pernyataan ini benar, namun kurang tepat. Contoh, jangan membandingkan beban yang Anda dapat angkat, yang dapat diangkat Aderai, dengan beban kita. Bisa saja mengangkat beban yang sama, namun tidak sekarang. Di mana kita harus memulai dengan latihan-latihan ringan dulu. Jadi ya jangan memaksakan diri kita langsung ketika ada seseorang yang bisa mengangkat ini, kita harus bisa juga itu. Ya kita pasti bisa, cuman nggak sekarang, harus ada latihan ringan dulu. Jangan bandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Kesuksesan itu bukan dilihat dari hasil orang lain, namun dari hasil kita. Di balik cerita kesuksesan, seseorang di belakangnya tentu ada cerita perjuangan. Jadi jangan lihat suksesnya saja, tapi lihatlah juga perjuangan. Kesuksesan Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan dibandingkan dari diri Anda sebelumnya. Nah, di sini musuh kesuksesan itu ada dua, yaitu alasan dan penundaan. Semua orang yang sukses itu lebih gampang menggali potensi diri daripada mengubah diri Anda. Lebih gampang menggali potensi daripada mengubah diri Anda. Itu sih. Itu paling sekian dari saya untuk sharing book The Power of Kepepet. Terima kasih. Saya kembalikan lagi sih ke Pak Iqbal, Pak. Oke, Ihsan. Thank you. Bagus banget sharingnya. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan dari sharingnya Ihsan? Bagus banget. Kalau nggak ada yang nanggepin, saya tanggapin. Oke, Pak. Ini banyak terjadi ya. Orang kalau benar juga sih. Saya baru terinspirasi. Terima kasih Ihsan bahwa reward itu tidak selalu mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di Andal saya sering ngalamin, kenapa ya nggak gerak-gerak gitu ya. Kan saya tahu nih kalau orang bergerak apa nggak bergerak gitu ya. Kelihatan gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengukur improvement setiap orang. Karena saya pengen setiap orang ada kemajuan. Kalau enggak, ya ngapain gitu, kerja. Jadi itu yang lagi saya kerjakan. Nah, jadi ini menginspirasi sekali The Power Kepepet. Nanti saya akan pikirkan bagaimana programnya supaya bisa merasa kepepet gitu ya. Gitu ya, San ya. Kalau nggak bergerak ya, San ya. Iya, benar banget, Pak. Oke. Makasih banyak sih, San. Saya pikir the power of iming-iming itu bisa menggerakkan orang. Ternyata enggak ya. Macannya yang lebih menggerakkan orang walaupun iming-imingnya enggak ada ya, San ya. Ya, betul, Pak. Sama-sama, Pak. Mantap, San. Luar biasa. Thank you, San. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi dari yang lain? Kalau nggak ada, saya mau nambahin lagi, Bang. Oke, boleh, Pak. Tadi di belakang terakhir itu perlu diperhatikan dalam kita the power of Kepepet, yaitu dosis. Saya akan sharing cerita teman saya. Jadi teman saya pernah cerita mengatakan bahwa mungkin dia dapat ide dari Kepepet. Dia bilang begini, dia bekerja sebagai seorang accountant di suatu perusahaan cukup lumayan besar. Nah, terus dia itu kredit motor, kredit ruko, kredit mobil, banyak sekali dia kredit. Terus dia bilang sama saya, supaya dia bekerja keras, maka dia kredit banyak itu tadi. Nah, dia tanpa melihat kemampuannya. Nah, terus akhirnya habis kerja, dia biasa tuh nyambi, cari sambilan gitu. Nah, jadi kerja keras dia.
Tapi karena dia tidak sesuai dengan kemampuannya, setelah 2 tahun kemudian itu dia terbelit utang, jadi nggak bisa bayar. Nah akhirnya ya begitulah ceritanya. Jadi ini the power of kepepet tadi Iksan benar diingatkan di paling belakang, yaitu dosis gitu. Jadi pada saat kita nge-push kemampuan kita harus perlu tahu kemampuan kita sampai di mana dosisnya itu. Gitu sih. Thank you. Bye. Sesi berikutnya yaitu sharing dari Pak Indra. Oke, Pak Indra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Bal. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, Mbak. Share screen ya. Siang. Kelihatan screen-nya udah? Kelihatan, Pak. Oke. Saya akan share tentang new technology is getting faster. Artinya penemuan-penemuan akan lebih cepat sekarang ini. Dan yang terakhir saya akan kasih berita yang sangat menarik sekarang ini di dunia IT. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat mobil listrik sudah mulai ada dan itu saya pikir dalam 2-3 tahun yang akan datang itu sudah banyak di jalanan. Nah, apa yang terjadi dengan adanya mobil listrik? Kalau kita lihat bengkel mobil akan menjadi sejarah karena mobil listrik nggak ada mesinnya, ya, cuman dinamo doang gitu. Jadi ke bengkel mobil jarang sekali ganti oli, nggak ada olinya gitu ya. Jadi nggak banyak oli di situ. Jadi ini yang menurut saya akan hilang bengkel dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Ya mungkin 2-3 tahun masih ada. Nah, pompa bensin sudah nggak ada lagi dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Jadi nanti anak cucu kita dalam 10 tahun yang akan datang melihat pompa bensin itu kayak barang kuno gitu, benda apa ya, bersejarah gitu ya, pompa bensin. Itu sama aja kalau saya ingat waktu saya kecil ada pompa bensin yang nggak pakai listrik kan, dipompa gitu, jadi dijalanin pakai tangan gitu ya. Nah itu zaman dulu sudah nggak ada lagi. Nah karena ini elektrik, supir mungkin nggak diperlukan lagi, bahkan truk sekarang juga sudah tanpa supir bisa. Nah perubahan dari mobil bermesin ini diganti menjadi listrik itu akan menghilangkan banyak pekerjaan gitu ya, tapi efisiensi akan meningkat. Jadi ini hanya mobil listrik. Nah, padahal penemuan-penemuan yang lain banyak banget di dunia sekarang ini. Nah, contohnya adalah, sebentar. Ini dari mobil listrik, mobil mesin ke listrik akan menghilangkan banyak pekerjaan. Diperlukan orang yang lebih lagi mempunyai skill untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka itu nantinya para montir yang udah puluhan tahun itu dia harus bisa switching kalau misalkan dia masih pengen mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi akan mengubah banyak hal ya kalau kita lihat. Nah, perubahan apa lagi? Nah, kalau kita lihat bioteknologi dan farming technology itu berkembang sekali sekarang. Di bioteknologi itu kalau saya baca sudah bisa membuat daging tanpa memelihara sapi. Nah, ini yang luar biasa. Nah, terus di farming technology juga berkembang sekali, dikenal dengan nama vertical farming. Ya, jadi tanahnya makin mahal, sehingga tanah yang kecil itu harus bisa menghasilkan yang cukup banyak, kalau enggak tidak bisa ekonomi. Ekonomi to scale-nya nggak dapat gitu. Sehingga sekarang banyak dikembangkan vertical farming, yaitu bercocok tanam ke atas gitu ya. Nah, jadi ini akan bertumbuh dan berkembang sangat pesat sekali bioteknologi dan farming technology. Nah, jadi ini akan banyak ya. Kalau sekarang misalkan saya ke ke supermarket beli sayur, banyak yang sudah menggunakan hidroponik gitu misalkan. Ya, nah jadi ini
perubahannya sangat luar biasa. Nah, pekerjaan kita yang banyak dibutuhkan sebetulnya di IT yang berkembang sekarang ini. Kenapa IT berkembang? Karena di IT ini dibutuhkan oleh banyak hal. Mobil yang tadinya nggak perlu software, sekarang di mobil ada software. Di mobil ada komputer, bisa jalan sendiri. Handphone juga komputer. Kulkas ada komputernya. Jadi semua nanti peralatan-peralatan ada komputernya. Sehingga itu diperlukan banyak hal, software terutama. Terus kemudian data engineer, digital marketing, business process engineering, machine learning, artificial intelligence. Ini adalah hal-hal yang sekarang sedang marak sekali. Pekerjaan-pekerjaan ini banyak dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan itu software engineer kayak saya, cuman bisa COBOL, sudah nggak dipakai lagi, gitu ya. Jadi perkembangan software pun akan cepat, sehingga kita harus bisa mengadop kecepatan ini. Nah, sekarang saya akan bicara dengan pekerjaan apa yang hilang, middleman, ya. Nah, middleman sekarang akan hilang juga. Kalau kita misalkan jual mobil bekas, itu sudah banyak di online gitu ya. Terus jual asuransi, banyak online sudah. Toko juga akan berubah, kita banyak belanja di toko, dan banyak lagi. Ya, tapi pekerjaan middleman itu hilang gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, misalkan yang paling gampang calo. Calo udah nggak ada lagi sekarang, calo kereta api, calo segala macam, pesawat gitu ya, sudah nggak ada lagi. Karena ini middleman itu cost-nya tinggi gitu ya, maka dia hilang gitu ya. Nah, jadi ini contohnya 3, tapi masih banyak lagi yang kita lihat middleman yang dulu ada, sekarang sudah jarang gitu ya. Nah, terus kemudian Andal adalah new technology company. Jadi saya akan banyak di sini diperlukan orang-orang yang mahir untuk mengembangkan teknologi. Jadi Andal, kalau saya lihat, itu harus bisa mengembangkan teknologi-teknologi baru. Selalu meningkatkan knowledge dan skill untuk new technology. Ya, jadi kekuatan dari suatu perusahaan teknologi adalah kemampuan orang-orang di dalam perusahaan itu untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Nah, dengan seperti ini, kita harus nge-push bagaimana caranya supaya kita bisa terus berkembang. Jadi tadi Iksan bagus banget sharingnya, luar biasa. Terima kasih San, itu sangat menginspirasi saya, the power of kepepet. Jadi bagaimana caranya kita dibikin kepepet gitu ya, supaya kita bisa mengadop new technology ini. Kalau enggak, habis gitu. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Kita lagi mendesain sekarang kompetensinya, ada technical kompetensi, sekarang kita lagi metain apa aja yang dibutuhkan. Nanti kita akan ke sana gitu ya. Dengan idenya Iksan tadi, the power of kepepet, mungkin saya akan terapkan itu juga gitu ya, untuk bisa mengadop ini dengan baik gitu. Nah, saya akan cerita sedikit tentang Intel. Siapa yang nggak tahu Intel? Semua orang di IT pasti tahu Intel. Nah, saya akan kasih tahu sejarahnya sedikit tentang Intel. Ya, jadi Intel dan AMD itu didirikan Advanced AMD, singkatan apa? Saya agak lupa ya. Advanced, ada yang tahu nggak? AMD singkatan apa? Advanced Micro Device. Oh, Advanced Micro Device. Thank you. Nah, jadi Intel dan AMD itu didirikan hampir bersamaan, ya. Pendirinya adalah karyawan dari Fairchild. Jadi sebetulnya pendiri Intel dan pendiri AMD itu sama-sama di satu perusahaan sebelumnya, gitu ya. Nah, Fairchild ini adalah satu pabrik semikonduktor yang cukup besar. Pada waktu tahun 70-an ada di Indonesia pabriknya. Saya pernah ke sana, ingat banget waktu baru jadi mahasiswa. Nah, terus Intel
didirikan oleh Robert Noyce dan Gordon Moore itu pada bulan Juli 68. Sedangkan AMD didirikan oleh Jerry Sanders dan beberapa teman lainnya di bulan Mei 69. Nah, jadi dua perusahaan ini beda setahun kira-kira, ya. Setahun kemudian AMD berdiri. Nah, tapi Intel mendapat keberuntungan karena prosesor yang 8080-nya itu digunakan IBM untuk IBM PC yang pada saat itu boom di pasar, sehingga pemasaran Intel luar biasa. Nah, terus Intel memang jago di dalam pemasaran, yaitu dia mengembangkan Intel Inside gitu ya. Kita tahu bahwa menggunakan Intel gitu. Yang terjadi adalah Intel terlena dengan teknologi yang dimilikinya. Dia bangga dengan teknologi yang dimilikinya dan orang-orang teknikalnya itu keluar dari Intel sehingga chip-chip Intel banyak masalah gitu ya. Chip Intel banyak masalah dan kemudian perkembangan teknologinya juga lambat gitu. Sedangkan AMD di sini terus mengembangkan teknologinya. Nah, sekarang kalau kita lihat kedudukan Intel secara perlahan dan pasti tergeser oleh AMD. Kalau saya nggak salah datanya, AMD itu sudah menguasai hampir 50% prosesor yang di desktop. Jadi tadinya Intel menguasai sekitar 60-80% prosesor di desktop. Jadi Intel turun sekitar 30%. Dan menurut prediksi semakin lama Intel akan semakin turun. Karena Intel baru mengembangkan prosesor yang 7 nano itu tahun 2023. Sedangkan AMD sudah mengembangkan yang 5 nano. Artinya dengan makin kecil jalur-jalur yang dia bisa dikembangkan prosesornya itu, artinya makin padat prosesornya. Dengan makin padat, maka kemampuan processing power-nya akan jauh lebih besar. Oke, thank you. Bal. Masih mute. Oke, Pak Indra. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita closing. Ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu sekian member meeting kita bulan ini. Terima kasih semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.